Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Selma selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan dan teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok C akan mempresentasikan mengenai financial reporting dan analysis. Nah, topik ini tuh sangat penting karena melalui laporan keuangan kita itu bisa mengetahui kondisi perusahaan dan dengan analisis yang tepat kita itu dapat menilai kinerja serta prospek perusahaan tersebut di masa depan. Nah, sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang akan memaparkan materi. Yang pertama ada Ratu Marsha Raxelia dengan NPM 008, lalu ada Nicholas Christian dengan NPM 013, lalu ada RAJ Shirley Alira dengan NPM 077, lalu ada Tarifa Farah dengan NPM 163, lalu ada saya Farah Aprilia dengan NPM 245, lalu ada Nur Latifah dengan NPM 253, lalu yang terakhir ada Hania Kamila dengan NPM 286. Oke, pada materi pertama ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan pelaporan keuangan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ratu Marsha Raselia dengan NPM akhir 008. Nah, pertama-tama kita akan membahas lingkungan pelaporan keuangan secara general. Jadi di mana laporan keuangan itu merupakan produk utama dari sistem pelaporan keuangan. Dan informasi yang ada di laporan keuangan itu dapat dinilai berdasarkan kebutuhan pengguna dan dapat dibandingkan juga dengan sumber lain. Nah, sumber-sumber lain ini seperti data ekonomis, laporan analisis, maupun pengungkapan sukarela oleh manajemen. Nah, di sini ada 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada financial statement. Financial statement ini merupakan laporan keuangan yang bentuk formalnya itu disampaikan antara tahunan dan triwulan. Lalu laporan tahunan ini biasanya lebih lengkap, sementara laporan triwulan itu lebih ringkas yang dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama ada musiman dan penyesuaian akhir tahun. Musiman di sini itu misalnya industri retail mendapatkan laba besar pada kuartal 4. Dan penyesuaian akhir tahun itu seperti penghapusan persediaan, sehingga data kuartalnya bisa lebih akurat. Lalu yang kedua ada earning announcement atau pengumuman laba. Seperti yang kita ketahui sesuai dengan namanya, berarti ini laba yang akan dirilis lebih cepat dari sebelum pelaporan keuangan secara penuh itu diriliskan. Nah, banyak perusahaan-perusahaan juga yang menyoroti namanya pro forma earnings. Pro forma earnings itu adalah laba inti tanpa item non operasional. Tapi antara pro forma earnings juga ada perbedaan dengan laba GAAP, yang dimana pro forma earnings ini biasanya memberikan gambaran lebih baik, tetapi kadang-kadang dia itu menutupi informasi penting seperti kerugian investasi maupun biaya restrukturisasi. Lalu yang terakhir ada other reports atau laporan resmi lainnya. Nah, ini biasanya itu isi dari other reports itu ada 3. Contohnya nih, pergantian auditor, akuisisi, serta kebangkrutan. Dan ada juga namanya proxy statement. Proxy statement itu berisi detail pemegang saham, dewan direksi, dan imunisasi manajemen. Lalu wajib disertakan saat penawaran saham obligasi baru ya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, karena pada slide sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai 3 hal. Yang pertama ada lingkungan laporan keuangan, lalu jenis laporan keuangan, dan yang terakhir itu ada mengenai faktor yang mempengaruhi laporan keuangan. Di sini kita akan membahas 2 hal. Yang pertama ada sumber informatif alternatif serta hakikatnya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, laporan keuangan itu kadang-kadang sering dianggap kurang lengkap dan terlambat. Nah, sehingga investor itu bakal mencari sumber-sumber lain untuk mengetahui bagaimana keadaan perusahaan tersebut. Nah, yang pertama ada dari berita ekonomi, industri, dan perusahaan. Contohnya seperti perubahan suku bunga,
inflasi, regulasi baru, serta harga komoditas maupun merger akuisisi atau pergantian manajemen. Hal yang kedua, ada pengungkapan sukarela oleh manajemen yang di mana didukung oleh safe harbor rules yang melindungi manajer dari kesalahan kejujuran. Nah, di sini juga ada motivasi manajer untuk melakukan voluntary disclosure. Di sini ada 4. Yang pertama ada mengurangi resiko hukum jika informasi buruk diungkapkan lebih awal. Lalu yang kedua ada menyesuaikan ekspektasi pasar. Dan yang ketiga ada memberikan sinyal positif untuk menaikkan harga saham. Lalu yang keempat ada mengungkapkan ekspektasi pasar agar mudah mengalahkan prediksi analisis. Lalu yang terakhir ada mengenai informasi dari intermediate atau analisis yang dimana dia berisi mengenai buy-side analysis yang dimana bekerja untuk institusi investasi dan digunakan secara internal. Lalu ada juga sell-side analysis yang dimana membuat laporan untuk publik itu atau untuk klien. Lalu ada fungsinya sendiri yaitu mengumpulkan informasi yang sulit diakses publik, menafsirkan data keuangan dalam konteks ekonomi, dan yang ketiga ada membuat proyeksi seperti laba dan arus kas. Lalu yang keempat ada memberikan rekomendasi mengenai buy, hold maupun sell. Lalu setelah kita membahas sumber informatif, terakhir kita akan membahas mengenai hakikat dan tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama di sini ada kualitas utama informasi, yang dimana itu kualitas informasi akuntansi itu menyediakan informasi yang relevan dan reliable. Apa sih relevan dan reliable? Relevan sendiri adalah informasi yang mampu mempengaruhi keputusan ekonomi serta tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Lalu reliable sendiri adalah dapat diverifikasi dan mencerminkan kenyataan serta netral. Lalu yang terakhir, ada sering terjadi trade-off. Trade-off ini jika kita memiliki fokus pada relevansi, informasi dapat diprediksi yang meningkatkan tetapi reliabilitasnya itu dapat menurun. Dan jika fokus pada reliabilitas, informasi histori itu lebih akurat, tetapi kurang berguna untuk keputusan masa depan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan itu bukan hanya hasil penerapan standar akuntansi, tapi juga dipengaruhi oleh kepentingan manajemen, regulator, dan mekanisme pengawasan. Serta investor itu perlu memahami keterbatasan laporan keuangan, mewaspadai rekayasa laba, dan membandingkan informasi dengan sumber alternatif yang dimana akuntansi yang baik itu harus menyediakan dua hal, yaitu relevansi dan reliabilitas, dimana agar benar-benar bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Hal pertama yang dibahas di sini adalah kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. Ada dua kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. Yang pertama adalah relevansi, lalu yang kedua adalah keandalan. Relevansi sendiri adalah kapasitas informasi untuk memengaruhi suatu keputusan dan merupakan yang pertama dari dua kualitas utama informasi akuntansi. Yang mana hal ini itu menyiratkan bahwasannya ketepatan waktu merupakan karakteristik yang diinginkan dari informasi akuntansi. Dan sebagian besar laporan keuangan interim atau triwulanan itu dimotivasi oleh ketepatan waktu. Lalu yang kedua yaitu keandalan, yang mana agar informasi dapat diandalkan, informasi tersebut harus dapat diverifikasi, tepat secara representasional dan netral. Verifikasi berarti informasi tersebut dapat dikonfirmasi. Kesetiaan representasional berarti informasi tersebut mencerminkan kenyataan, dan netralitas berarti informasi tersebut jujur dan tidak bias. Informasi akuntansi sendiri itu seringkali menuntut keseimbangan antara relevansi dan juga keandalan. Sedangkan dalam informasi akuntansi, perbandingan dan konsistensi adalah kualitas sekunder dari informasi akuntansi. Keterbandingan menyiratkan bahwasanya informasi diukur dengan cara yang sama di seluruh perusahaan, sedangkan konsistensi menyiratkan bahwa metode yang sama digunakan untuk transaksi serupa dari waktu ke waktu. Keduanya, keterbandingan dan konsistensi itu diperlukan agar informasi menjadi relevan dan dapat diandalkan.
Berlanjut kepada prinsip-prinsip penting akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan berfungsi sebagai kriteria konseptual untuk prinsip akuntansi. Penggunaan angka akuntansi yang terampil untuk analisis keuangan membutuhkan pemahaman tentang kerangka akuntansi yang mendasari perhitungan. Hal ini itu mencakup prinsip-prinsip yang mengatur pengukuran aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Dan dalam hal ini itu diperlukan sebuah akuntansi akrual. Akuntansi modern itu mengadopsi basis akrual dibandingkan basis arukas yang lebih lama. Dalam akuntansi akrual, pendapatan diakui ketika diperoleh dan beban ketika terjadi. Terlepas dari penerimaan atau pembayaran uang tunai, basis akrual bisa dibilang merupakan fitur akuntansi modern yang paling penting, akan tetapi juga cukup kontroversial. Ada 3 hal yang akan kita bahas dalam akuntansi akrual ini. Yang pertama adalah biaya historis dan juga nilai wajar. Secara tradisional, akuntansi itu telah menggunakan konsep biaya historis untuk mengukur dan mencatat nilai aset dan juga liabilitas. Biaya historis sendiri adalah nilai dari transaksi aktual yang terjadi di masa lampau, sehingga akuntansi biaya historis juga disebut sebagai akuntansi berbasis transaksi. Keuntungan dari akuntansi biaya historis adalah bahwasannya nilai aset yang ditentukan melalui tawar-menawar yang wajar itu biasanya adil dan objektif. Akan tetapi, ketika nilai aset ataupun liabilitas ini berubah, nilai yang tercatat pada biaya historis, yaitu nilai pada saat aset tersebut awalnya dibeli, itu akan mengurangi kegunaan laporan keuangan, khususnya pada neraca. Menyadari adanya keterbatasan akuntansi biaya historis ini, para penyusun standar itu semakin beralih ke bentuk alternatif pencatatan nilai aset atau liabilitas ke konsep nilai wajar. Secara umum, nilai wajar adalah estimasi nilai ekonomi saat ini dari suatu aset atau liabilitas. Jika terdapat pasar untuk aset tersebut, maka nilai pasar aset tersebut adalah nilai pasar aset saat ini. Akuntansi nilai wajar saat ini itu digunakan untuk mencatat nilai banyak aset keuangan, seperti surat berharga yang dapat dipasarkan. Selanjutnya dalam akuntansi akrual ada materialitas. Materialitas sendiri itu dapat diartikan sebagai besarnya kelalaian atau salah saji informasi akuntansi yang mana mengingat keadaan di sekitarnya itu akan memungkinkan mengubah pertimbangan dari orang yang akan mengendalikan informasi tersebut, sehingga dapat diartikan bahwasannya pertimbangan orang ini itu dapat berubah ataupun dipengaruhi oleh kelalaian atau salah saji tersebut. Salah satu masalah materialitas adalah kekhawatiran bahwasanya beberapa penyusun laporan keuangan dan auditor itu akan menggunakannya untuk menghindari pengungkapan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang ketiga ada konservatisme. Konservatisme sendiri itu melibatkan pelaporan pandangan yang paling tidak optimis ketika menghadapi ketidakpastian dalam sebuah pengukuran. Konsep ini paling umum itu terjadi ketika keuntungan tidak diakui hingga direalisasikan, misalnya apresiasi nilai tanah, sementara kerugian itu langsung diakui. Konservatisme itu mengurangi keandalan dan relevansi informasi akuntansi setidaknya dalam 2 cara. Yang pertama, konservatisme itu meremehkan aset bersih dan laba bersih, sedangkan untuk poin kedua adalah bahwasannya konservatisme itu mengakibatkan penundaan selektif dalam pengakuan kabar baik dalam laporan keuangan, sementara langsung mengakui kabar buruk seperti kerugian tadi. Selanjutnya ada relevansi dan keterbatasan akuntansi. Yang pertama ada relevansi dari informasi akuntansi keuangan. Pada dasarnya, akuntansi untuk aktivitas bisnis itu tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Mudah untuk berfokus pada ketidaksempurnaan dan keterbatasan ini. Akan tetapi, tidak ada pengganti yang sebanding karena akuntansi keuangan adalah dan tetap akan menjadi satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan juga meringkas aktivitas bisnis. Sehingga menjadi kewajiban bagi siapapun yang ingin menjalankan sistem keuangan yang efektif untuk memahami akuntansi, terminologi, dan juga praktiknya, termasuk ketidaksempurnaan dan juga keterbatasan. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa relevankah informasi akuntansi keuangan untuk analisis? Untuk menjawab pertanyaan ini adalah untuk memeriksa seberapa baik angka akuntansi keuangan mencerminkan atau menjelaskan harga saham. Nah, gambar di bawah itu melacak kemampuan laba dan juga nilai buku untuk menjelaskan harga saham, baik secara terpisah maupun gabungan, untuk sebagian besar perusahaan selama periode 40 tahun terakhir.
Gambar itu menunjukkan bahwasanya pendapatan dan nilai buku gabungan itu mampu menjelaskan antara 50% sampai 75% perilaku harga saham, kecuali untuk periode akhir tahun 1990-an. Selanjutnya ada keterbatasan dari informasi laporan keuangan. Perakiraan laporan dan rekomendasi analisis beserta sumber informasi alternatif lainnya itu merupakan pesaing utama informasi akuntansi. Namun setidaknya ada 3 keuntungan yang ditawarkan dari sumber-sumber alternatif ini. Yang pertama ada ketepatan waktu, di mana laporan keuangan itu disiapkan setiap triwulan dan biasanya dirilis 3 hingga 6 minggu setelah akhir kuartal. Sebaliknya, analis itu akan memperbarui perkiraan dan juga rekomendasi mereka hampir secara real time, seperti segera setelah informasi tentang perusahaan tersedia bagi mereka. Lalu yang kedua ada frekuensi. Frekuensi itu sangat erat kaitannya dengan ketepatan waktu. Laporan keuangan disiapkan secara berkala, biasanya setiap kuartal. Namun, informasi alternatif sumber termasuk laporan analis itu biasanya dirilis ke pasar setiap kali peristiwa bisnis menuntut revisinya. Lalu yang ketiga ada berwawasan ke depan. Sumber informasi alternatif terutama laporan analis dan perakiraan itu menggunakan banyak informasi yang memperkirakan wawasan ke depan. Laporan keuangan itu mengandung perakiraan yang terbatas. Lebih lanjut, akuntansi berbasis biaya historis dan konservatisme biasanya menghasilkan kelambatan pengakuan di mana aktivitas bisnis tertentu tercatat pada lag. Akan tetapi, meskipun terdapat kekurangan-kekurangan ini, laporan keuangan itu tetap menjadi sumber informasi penting, informasi ke pasar keuangan. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai accrual accounting. Yang pertama, konsep accrual. Akuntansi accrual bertujuan untuk memberikan informasi mengenai konsekuensi aktivitas bisnis terhadap arus kas di masa depan, dengan mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadi, terlepas dari kapan arus kas aktual terjadi. Kemudian perbedaan accrual dan arus kas. Perbedaan utama antara akuntansi accrual dan akuntansi kas terletak pada perbedaan waktu pengakuan konsekuensi arus kas dari aktivitas dan peristiwa bisnis. Akuntansi accrual meliputi 2 prinsip dasar. Yang pertama, revenue recognition atau pengakuan pendapatan, yakni pendapatan diakui saat diterima atau direalisasikan. Kemudian, expense matching, yakni akuntansi accrual mengarah pada beban-beban yang berhubungan dengan pendapatan. Accrual dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu accrual jangka pendek yang biasanya terkait dengan item modal kerja dan accrual jangka panjang seperti depresiasi dan amortisasi. Selanjutnya, relevansi akuntansi accrual. Laporan laba rugi atau neraca yang berbasis accrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan kas saat ini dan saat mendatang. Keunggulan dalam menyajikan informasi relevan atas kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Untuk memprediksi arus kas pada masa depan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kinerja keuangan, yakni pengakuan pendapatan, memastikan bahwa semua pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode telah diakui. Kemudian kondisi keuangan. Akuntansi accrual menghasilkan akun neraca yang lebih relevan yang menggambarkan kondisi sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan aliran kas di masa mendatang. Kemudian prediksi arus kas masa depan. Laba accrual merupakan prediksi arus kas masa depan yang lebih baik karena terdapat 2 alasan, yaitu yang pertama, melalui pengakuan pendapatan mencerminkan konsekuensi arus kas masa depan. Dan yang kedua, akuntansi accrual mengaitkan arus kas masuk dan keluar dengan lebih baik sepanjang waktu melalui proses pengaitan. Mitos accrual dan arus kas. Yang pertama, ada karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan, hanya arus kas kini yang relevan untuk penilaian. Mitos tersebut salah karena penilaian perusahaan didasarkan pada arus kas masa depan yang didiskontokan, bukan hanya arus kas saat ini.
Namun, arus kas saat ini tetap penting karena merupakan dasar untuk memproyeksikan arus kas pada masa depan. Kemudian yang kedua, nilai perusahaan sama dengan nilai diskonto arus kas masa depan. Semua arus kas memiliki nilai relevan. Selanjutnya, semua penyesuaian akuntansi akrual tidak relevan dalam hal nilai. Hal ini salah karena penyesuaian akrual seperti piutang atau utang sangat penting karena mengaruhi arus kas yang akan datang dan pendapatan yang dilaporkan, sehingga relevan untuk penilaian. Kemudian ada arus kas tidak dapat dimanipulasi. Itu salah karena meskipun arus kas secara inheren lebih sulit dimanipulasi daripada laba, masih ada cara untuk memanipulasi angka arus kas, misalnya melalui penundaan pembayaran atau percepatan penerimaan kas. Ini membuat analisis arus kas yang cermat tetap penting. Kemudian semua laba dimanipulasi. Pernyataan ini salah. Meskipun laba bisa dimanipulasi, tidak semua laba dihasilkan melalui manipulasi. Banyak laba merupakan hasil dari operasi bisnis yang sah. Kemudian ada tidak mungkin untuk terus-menerus meningkatkan laba untuk jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir ada aturan akuntansi tidak relevan untuk penilaian. Selanjutnya, fakta akrual dan arus kas. Yang pertama ada akuntansi atau laba akrual lebih relevan dibandingkan arus kas. Kemudian yang kedua, arus kas lebih andal akrual. Selanjutnya, angka akuntansi akrual dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Dan yang terakhir ada nilai perusahaan dapat ditentukan dengan angka akuntansi akrual. Nah, materi selanjutnya yaitu ada konsep pendapatan. Nah, pendapatan juga disebut sebagai laba atau profit, merangkum dalam istilah keuangan efek bersih dari operasi bisnis selama periode tertentu. Ini adalah informasi perusahaan yang paling banyak diminta oleh pasar keuangan. Menentukan dan menjelaskan pendapatan bisnis untuk periode tertentu adalah tujuan utama dari laporan laba rugi. Nah, selanjutnya ada konsep ekonomi tentang pendapatan. Yang pertama ada pendapatan ekonomi. Nah, pendapatan ekonomi ini biasanya ditentukan sebagai arus kas selama periode ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas di masa depan yang diharapkan, yang biasanya diwakili oleh perubahan nilai pasar dari aset bersih di bisnis. Selanjutnya ada pendapatan permanen, yaitu pendapatan permanen ini juga disebut pendapatan yang berkelanjutan atau pendapatan yang berulang. Adalah rata-rata pendapatan stabil yang diharapkan dapat diperoleh oleh sebuah bisnis selama kehidupannya. Mengingat keadaan kondisi bisnis saat ini, pendapatan permanen mencerminkan fokus jangka panjang. Selanjutnya ada pendapatan operasi. Nah, konsep alternatif adalah pendapatan operasional yang merujuk pada pendapatan yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Ciri utama dari pendapatan operasional ini adalah bahwa ia mengecualikan semua biaya atau pendapatan yang berasal dari aktivitas pembiayaan bisnis atau misalnya fungsi kas seperti biaya bunga dan pendapatan investasi yang secara kolektif disebut sebagai pendapatan non-operasional. Selanjutnya materinya yaitu ada konsep akuntansi pendapatan. Nah, yang pertama ada pengakuan pendapatan dan pencocokan. Nah, pengakuan pendapatan ini sendiri adalah titik awal pengukuran pendapatan. Dua syarat yang diperlukan untuk pengakuan adalah bahwa pendapatan harus yang pertama ada direalisasikan atau dapat direalisasikan. Nah, agar pendapatan dapat diakui, perusahaan harus telah menerima kas atau komitmen yang dapat diandalkan untuk mengirimkan kas seperti piutang yang sah. Yang kedua ada diperoleh. Nah, perusahaan harus telah menyelesaikan semua kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses memperoleh harus selesai. Selanjutnya ada pendapatan akuntansi versus pendapatan ekonomi. Nah, akuntansi akrual berusaha untuk memperoleh ukuran pendapatan yang mempertimbangkan tidak hanya aliran kas saat ini, tetapi juga implikasi aliran kas masa depan dari transaksi saat ini. Misalnya, akuntansi akrual mengakui aliran kas masa depan dari penjualan kredit dengan melaporkan pendapatan ketika penjualan dilakukan dan sebelum kas diterima. Nah, selanjutnya ini ada komponen permanen atau berulang. Dari pendapatan akuntansi diharapkan akan bertahan selamanya. Ini memiliki karakteristik yang identik dengan konsep ekonomi dari pendapatan permanen. Selanjutnya ada komponen transitoris.
transitoris, yaitu atau yang tidak berulang. Dari pendapatan akuntansi tidak diharapkan akan terjadi lagi. Ini adalah kejadian sekali saja. Nah, selanjutnya ini ada komponen yang tidak relevan. Nah, komponen yang tidak relevan ini tidak memiliki konten ekonomi. Mereka adalah distorsi akuntansi. Mereka muncul dari ketidaksempurnaan dalam akuntansi. Komponen yang tidak relevan memiliki pengaruh nol terhadap nilai perusahaan. Nah, materi selanjutnya ini ada implikasi analisis, yaitu menyesuaikan laba akuntansi adalah tugas penting dalam analisis keuangan. Sebelum melakukan penyesuaian, perlu untuk menentukan tujuan analisis. Ya, yang pertama ini penyesuaian untuk pendapatan permanen, menentukan pendapatan permanen perusahaan atau daya hasil yang berkelanjutan, yaitu adalah pertanyaan utama dalam analisis. Untuk tujuan ini, seorang analis perlu terlebih dahulu menentukan komponen permanen atau berulang dari pendapatan akuntansi periode saat ini dengan mengidentifikasi dan secara tepat mengecualikan atau meratakan komponen akuntansi pendapatan yang bersifat sementara atau tidak berulang. Selanjutnya ada penyesuaian untuk pendapatan ekonomi. Untuk menyesuaikan pendapatan akuntansi dalam menentukan pendapatan ekonomi, kita perlu mengadopsi pendekatan inklusif di mana kita menyertakan semua komponen pendapatan baik yang berulang maupun yang tidak berulang. Salah satu cara untuk melihat pendapatan ekonomi adalah perubahan bersih dalam kekayaan pemegang saham yang berasal dari sumber non-pemilik, yaitu oleh karena itu ini mencakup segala sesuatu yang mengubah kekayaan bersih pemegang saham. Selanjutnya ada penyesuaian untuk pendapatan operasi. Ketika menentukan pendapatan operasi, para analis yang berpraktik seringkali memulai dengan pendapatan inti yang mereka kecualikan komponen pendapatan non-operasi seperti pengeluaran bunga. Namun, seperti yang kami catat sebelumnya, pendapatan operasi mencakup semua komponen pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan bisnis operasi perusahaan, terlepas dari apakah mereka bersifat berulang atau tidak berulang. Yang selanjutnya ada nilai wajar. Jadi, nilai wajar itu pada dasarnya itu berarti nilai pasar, yaitu nilai yang mencerminkan pandangan partisipan pasar terhadap arus kas masuk atau keluar dari suatu aset maupun liabilitas. Nah, istilah ini tuh digunakan karena dalam beberapa kasus pasar utama itu tidak tersedia, sehingga nilai wajar itu dapat ditentukan melalui pasar sekunder atau teknik penilaian. Dan menurut SFAS 157, nilai wajar itu didefinisikan sebagai harga tukar yang diterima untuk menjual aset untuk dibayarkan mengalihkan liabilitas dalam transaksi tertib antara partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Nah, ada beberapa aspek penting dalam pengukuran nilai wajar. Yang pertama itu nilai wajar itu ditentukan berdasarkan tanggal pengukuran, bukan pada saat aset itu diperoleh atau liabilitas itu ditangguhkan. Nah, yang kedua itu transaksi itu yang menjadi dasar pengukuran itu bersifat hipotesis, seolah-olah aset itu dijual pada tanggal pengukurannya. Lalu yang ketiga, nilai wajar itu didasarkan pada transaksi tertib, sehingga menghindari pengaruh kondisi tidak normal atau distress. Nah, yang keempat, pengukuran itu bersifat berbasis pasar, bukan nilai khusus entitas sehingga mencerminkan harga yang berlaku di pasar. Nah, yang terakhir, nilai wajar itu didasarkan pada harga keluar atau exit price, yaitu harga jual untuk aset dan harga alih untuk liabilitas. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada hierarki dari fair value input. Nah, hierarki ini tuh digunakan untuk menentukan seberapa andal estimasi nilai wajar suatu aset atau liabilitas. Nah, semakin tinggi tingkatannya, itu semakin andal dan objektif input yang digunakan. Nah, pada level 1, ini adalah input yang paling andal dan dapat diandalkan. Nah, input level 1 itu berasal dari harga kuotasian yang tidak disesuaikan di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik. Contohnya itu ada harga saham perusahaan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek. Karena harganya tersedia dan mudah diakses, nilai wajarnya itu maka dianggap sangat andal. Lalu level kedua input ini tuh memiliki keandalan yang baik tetapi lebih rendah dari yang level 1. Nah, input ini tuh berasal dari harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang serupa di pasar aktif.
Nah, untuk aset atau liabilitas yang identik atau serupa di pasar yang tidak aktif. Nah, contohnya sendiri itu ada harga obligasi perusahaan yang jarang diperdagangkan. Nilai wajarnya itu bisa saja diestimasi dengan melihat harga obligasi perusahaan lain dengan profil risiko serupa yang lebih aktif diperdagangkan. Nah, level 3 input ini itu adalah level input yang paling tidak dapat diandalkan. Input level 3 ini adalah data yang tidak dapat diobservasi di pasar dan digunakan ketika tidak ada input level 1 atau level 2 yang tersedia. Nilai ini tuh mencerminkan asumsi yang dibuat oleh manajemen perusahaan itu sendiri. Contohnya itu nilai suatu startup yang belum memiliki pasar publik. Nilai wajarnya itu harus diestimasi menggunakan model internal yang didasarkan pada proyeksi dan asumsi manajemen. Jadi kesimpulannya secara ringkas, hierarki ini tuh menunjukkan bahwa nilai wajar yang paling dapat dipercaya itu adalah yang didasarkan pada harga pasar yang nyata yaitu level 1, sedangkan yang paling tidak dapat dipercaya adalah pada level 3 yang didasarkan pada asumsi internal. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada teknik valuasi. Nah, teknik-teknik ini itu harus digunakan secara konsisten kecuali ada perubahan keadaan yang memungkinkan penentuan nilai wajar yang lebih akurat. Nah, 3 pendekatan dasar untuk penilaian nilai wajar itu ada yang pertama, market approach atau pendekatan pasar. Ini tuh menggunakan harga dari transaksi pasar aktual baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pendekatan ini tuh paling sering diterapkan untuk input nilai wajar pada level 1 dan level 2. Lalu yang kedua ada income approach. Ini tuh atau pendekatan pendapatan. Ini tuh mengukur nilai wajar dengan mendiskontokan arus kas atau pendapatan masa depan ke nilai saat ini. Contohnya menggunakan model Black-Scholes untuk untuk menilai opsi saham karyawan. Lalu yang ketiga ada cost approach atau pendekatan biaya. Ini tuh menentukan nilai wajar berdasarkan biaya untuk mengganti atau membangun aset yang serupa yang memberikan utilitas yang sama dengan mempertimbangkan keusangan dan perbaikan teknologi. Nah, akuntansi nilai wajar itu dianggap lebih baik daripada model biaya historis. Namun, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari akuntansi nilai wajar. Yang pertama, keuntungannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada mencerminkan informasi terkini. Jadi, nilai aset dan liabilitas di neraca itu lebih relevan karena berdasarkan harga pasar saat ini, bukan biaya pembelian di masa lalu. Lalu yang kedua, pengukuran yang konsisten. Nah, semua aset dan liabilitas itu dapat diukur dengan satu kriteria yang beragam, tidak seperti model biaya historis yang menggunakan berbagai metode. Nah, lalu yang ketiga ada dapat dibandingkan. Jadi, laporan keuangan dari berbagai perusahaan itu menjadi lebih mudah dibandingkan karena menggunakan basis pengukuran yang sama. Lalu yang keempat ada netralitas. Netralitas ini tuh menghilangkan bias konservatisme. Jadi, akuntansi nilai wajar itu melaporkan informasi secara netral tanpa bias konservatif yang cenderung mencatat nilai terendah. Lalu yang kelima, berguna untuk analisis ekuitas. Jadi informasi yang diberikan lebih relevan untuk investor yang ingin menganalisis potensi keuntungan bukan hanya risiko. Lalu akuntansi nilai wajar sendiri itu memiliki beberapa kerugian. Yang pertama itu satu, keandalannya itu rendah. Nilai yang dihasilkan itu bisa kurang dapat diandalkan, terutama jika menggunakan input level 3 yang subjektif. Lalu yang kedua ada rentang manipulasi. Jadi adanya potensi bagi manajemen untuk memanipulasi nilai khususnya dengan input level 3. Lalu yang ketiga ada kurangnya konservatisme. Nah, tidak adanya prinsip konservatisme yang melindungi kreditor dan pembeli dari laporan yang terlalu optimis. Lalu yang keempat ada volatilitas pendapatan. Jadi perubahan nilai pasar aset dan liabilitas itu dapat menyebabkan pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih tidak stabil dan sulit untuk dianalisis. Oke, perkenalkan nama saya Nicholas Christian dengan NPM akhir saya 013, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai
studi kasus mengenai perusahaan yang sudah kami pilih pada kelompok kami, yaitu kami memilih perusahaan PT Indofood Indonesia mengenai subjek untuk studi kasus kita. Jadi, saya akan menjelaskan apakah PT Indofood itu sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari pada materi pada kali ini. Dan juga di sini terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan mengenai PT Indofood. Apakah PT Indofood itu sudah menjalankan atau sudah sesuai dengan apa yang akan kita pelajari. Dari yang pertama yaitu mengenai lingkungan dasar keuangan yang dimiliki oleh PT Keuangan Indofood. Jadi berdasarkan laporan keuangan dan juga laporan tahunan atau annual report yang dimiliki oleh PT Indofood, laporan keuangan Indofood itu sudah disusun sesuai dengan SAK atau yang sudah kita kenal itu adalah standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Dan standar akuntansi keuangan ini juga tentunya diterbitkan atau diciptakan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Selain itu, PT Indofood ini juga sudah mematuhi peraturan yang dimiliki oleh OJK menggunakan mata uang rupiah dan juga diawasi oleh komite audit serta auditor independen. Sehingga lingkungan ini didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai serta diawasi secara ketat oleh komite audit dan juga auditor independen untuk memastikan kualitas, keandalan, dan juga kepatuhan laporan keuangan. Nah, dari semua yang saya jelasin itu, jadi kalau kita mengambil singkatnya, ada beberapa poin mengenai apakah lingkungan dasar keuangan ini sudah memenuhi standar yang ada di Indonesia atau belum. Jadi poin-poinnya itu ada dasar regulasinya. Jadi dasar regulasi yang digunakan itu harus menggunakan SAK dan juga peraturan OJK. Lalu yang kedua itu mata uang pelaporannya. Jadi ini saya simpulkan, mata uang pelaporannya itu harus menggunakan rupiah sebagai mata uang yang fungsional dan juga penyajian. Lalu ada pengawasan internalnya, itu harus dilakukan oleh komite audit dan juga fungsi audit internal. Lalu pengawasan eksternalnya itu harus dilakukan oleh auditor independen, contohnya seperti KAP. Lalu kita harus memperhatikan poin tujuannya, yaitu menjamin kualitas, keandalan, dan juga kepatuhan laporan keuangan, seperti yang sudah saya bilang tadi. Dan yang terakhir itu adalah cakupannya, yaitu meliputi seluruh entitas anak dan juga kegiatan usaha perusahaan. Dan di sini juga ada beberapa bukti gambar yang sudah saya ambil dari laporan keuangan, yang dimana di sini ada kebijakan akuntansi yang sudah menjelaskan bahwa laporan ini disusun sesuai dengan SAK. Lalu yang ada gambar selanjutnya itu ada independent auditor. Jadi ini adalah LAI atau laporan auditor internal. Ya, yang sudah saya bilang, ini merupakan hal yang wajib untuk lingkungan dasar keuangan yang baik. Selanjutnya, nah, pada bagian yang kedua itu adalah sifat dan juga tujuan akuntansi yang berlaku di PT Indofood ini. Bagaimana sih? Apa sih yang terjadi pada PT Indofood ini? Bagaimana sifatnya dia, tujuan akuntansinya? Nah, ini dijelaskan pada laporan keuangan serta atau laporan tahunannya, annual report-nya itu pada bagian ini. Yang saya tunjukkan gambarnya yaitu adalah financial highlight-nya serta analisis manajemen atau manajemen analisis serta diskusinya atau discussion-nya. Di mana jika sudah yang saya baca dan juga saya analisis, yaitu akuntansi keuangan di Indofood ini memiliki sifat yang menyeluruh dan juga berorientasi pada pemenuhan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Jadi sifat utama akuntansi keuangan ini itu adalah ada banyak. Yang pertama, dia harus menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan juga tepat waktu. Mengapa hal tersebut dilakukan? Hal tersebut demikian dilakukan karena ada tujuan utamanya. Jika kita melakukan hal baik, tentu saja itu kita mempunyai tujuan akan hal tersebut, yaitu adalah tujuannya memberikan informasi keuangan yang berguna bagi siapa? Bagi investor. 1, 2, kreditur, 3, regulator, dan yang terakhir adalah pemangku kepentingan lainnya. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan ekonomi yang baik dan juga yang tepat. Sehingga hal tersebut harus dilakukan secara benar dan juga hati-hati. Nah,
Laporan keuangan ini disusun untuk menggambarkan kinerja keuangan. Selain itu ada posisi keuangan dan juga arus kas perusahaan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu SAK atau Standar Akuntansi Indonesia yang dibuat oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi poin-poin utamanya itu yang pertama tentu saja sifatnya itu adalah relevan, andal, dapat diperbandingkan dan juga tepat waktu seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Serta tujuannya tadi yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi investor, kreditor dan juga regulator serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat untuk kemajuan perusahaan tentu saja. Nah, ada juga fungsinya, yaitu fungsinya untuk pengambilan keputusan ekonomi yang saya bilang tadi. Jadi, hal tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Dan juga yang terakhir, hal itu dapat diterapkan untuk konsistensi semua segmen usaha dan juga entitas-entitas anak atau subsidiari yang ada di perusahaan itu. Sehingga hal ini walaupun berbeda tapi itu tetap berhubungan untuk satu sama lain bagi kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya, nah pada poin selanjutnya itu adalah dasar akuntansi keuangan akrual. Nah, PT Indofood ini menganut dasar akuntansi akrual atau akrual basis dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam basis akrual ini pendapatan diakui pada saat diperoleh meskipun kas belum diterima dan juga beban diakui pada saat terjadi meskipun kasnya itu belum dibayar. Nah, ini dimasukkan ke dalam laporan keuangan pada bagian kebijakan akuntansi dan juga informasi mengenai keuangan-keuangan yang ada di PT Indofood ini. Jadi, penerapan basis akrual ini itu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan dan juga posisi keuangan perusahaan untuk melengkapi informasi berbasis akrual. Jadi perusahaan ini juga menyusun laporan keuangan arus kas dengan menggunakan metode langsung yang memberikan informasi mengenai sumber dan juga penggunaan kas perusahaan. Sehingga poin-poin yang ada pada pembelajaran ini pada bagian ini adalah jika kita menggunakan akrual itu ada poin pendapatannya yang artinya itu diakui saat diperoleh tapi bukan saat kas diterima. Jadi walaupun kita sudah memperoleh pendapatan itu tapi kita belum menerima kasnya, tapi itu pendapatannya itu sudah diakui. Lalu bebannya juga itu juga artinya sama dengan pendapatan tadi, yaitu diakui saat terjadi bukan saat kasnya dibayar. Nah, apakah metode ini memberikan manfaat? Tentu saja, karena ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan yang ada di perusahaan itu. Nah, tentu saja ini harus dilengkapi dengan dokumentasi yang ada, yaitu dengan apa? Dengan didukung oleh catatan akuntansi yang lengkap dan juga sudah teraudit. Selanjutnya, kita akan membahas ekonomi pendapatan dari laporan keuangan PT Indofood. Jadi, sebelum bahas itu, ekonomi pendapatan ini merupakan pendapatan alternatif. Jadi, pendapatan alternatif adalah konsep pendapatan yang digunakan untuk melihat kinerja perusahaan dari perspektif yang berbeda dibandingkan pendapatan akuntansi tradisional. Nah, pendapatan alternatif itu muncul dikarenakan pendapatan akuntansi tradisional atau yang berbasis akrual terkadang tidak menjaminkan kinerja ekonomi atau profitabilitas sesungguhnya perusahaan secara penuh. Nah, pada intinya tujuan dari pendapatan alternatif ini adalah memberikan gambaran lebih akurat tentang kemampuan menghasilkan kas atau nilai jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas 3 pendapatan dari pendapatan alternatif ini. Yang pertama, pendapatan ekonomi. Nah, pendapatan ekonomi ini sendiri adalah cara mengukur total kekayaan atau pengembalian yang diperoleh seseorang atau perusahaan dalam suatu periode tertentu. Konsep ini mencakup 2 komponen utama. Yang pertama, arus kas atau realize. Jadi, arus kas ini adalah uang tunai yang benar-benar masuk atau keluar, seperti gaji yang diterima, lalu dividen dari saham,
lalu keuntungan dari penjualan produk, dan lain-lain. Bagian ini sudah terwujud dan bisa langsung digunakan. Lalu komponen yang kedua yaitu perubahan nilai aset atau unrealized. Jadi perubahan nilai aset ini adalah keuntungan atau kerugian yang belum diubah menjadi uang tunai. Nah, contohnya adalah jika perusahaan memiliki saham yang harganya naik. Meskipun perusahaan belum menjualnya, kenaikan nilai itu sudah dihitung sebagai bagian dari pendapatan ekonomi perusahaan. Perubahan nilai ini mencerminkan ekspektasi keuntungan di masa depan. Jadi, pada laporan keuangan ini, untuk pendapatan ekonomi komponen arus kas yang ada di PT Indofood berada pada arus kas dari aktivitas operasi dengan akun yang pertama penerimaan kas dari pelanggan pada tahun 2024 sebesar 114.921 juta. Jadi ini merupakan kas yang diterima dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, penerimaan penghasilan bunga pada tahun 2024 sebesar Rp1.753.911. Jadi ini merupakan kas yang masuk dari bunga yang diterima. Yang ketiga, penerimaan lainnya neto pada tahun 2024 sebesar Rp217.125. Ini merupakan kas masuk lain yang terkait dengan aktivitas operasi, misalnya seperti reimburse atau pendapatan lain. Lalu, untuk pendapatan ekonomi, komponen perubahan nilai aset yang ada di PT Indofood berada pada laporan laba rugi dengan akun yang pertama yaitu laba atau rugi, pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan pada tahun 2024 sebesar 130.729. Nah, ini tuh belum terrealisasi atau dicatat di OCI dan memengaruhi ekuitas. Yang kedua, rugi yang belum terrealisasi dari aset keuangan pada tahun 2024 sebesar 816.265. Nah, ini merupakan perubahan nilai pasar aset finansial yang belum dijual atau belum terrealisasi. Selanjutnya, selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan pada tahun 2024 sebesar 369.877. Ini merupakan perubahan nilai tukar aset dan liabilitas luar negeri. Dan juga hal ini belum terrealisasi. Dan yang akun terakhir yaitu bagian laba atau rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama pada tahun 2024 sebesar Rp215.730.000. Nah, ini pun juga belum terrealisasi berupa nilai ekuitas entitas asosiasi atau venture. Selanjutnya pendapatan tetap. Nah, pendapatan tetap atau pendapatan berkelanjutan adalah pendapatan rata-rata yang stabil dan diharapkan terus diperoleh perusahaan dalam jangka panjang sesuai kondisi bisnis saat ini. Konsep ini mirip dengan daya perolehan berkelanjutan. Yang penting untuk menilai nilai ekuitas dan analisis kredit. Menurut Benjamin Graham, nilai utama sebuah perusahaan ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Berbeda dengan pendapatan ekonomi yang mengukur perubahan nilai pendapatan permanen langsung berkaitan dengan nilai perusahaan. Nilai tersebut bisa dihitung dengan membagi pendapatan permanen dengan biaya modal. Nah, meskipun berfokus pada jangka panjang, pendapatan permanen tetap bisa berubah bila prospek pendapatan jangka panjang perusahaan berubah. Jadi, untuk pendapatan tetap yang ada di PT Indofood berada pada laporan laba rugi dengan akun yang pertama yaitu laba bruto atau gross profit
pada tahun 2024 sebesar 40.136.529 rupiah. Nah, ini merupakan hasil penjualan setelah dikurangi COGS atau Cost of Goods Sold. Yang kedua, akun laba usaha atau Income from Operation pada tahun 2024 sebesar Rp23.088.184. Kenapa ini masuk ke pendapatan tetap? Karena ini tuh mencerminkan hasil kegiatan dari operasional normal perusahaan PT Indofood. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir, akun laba tahun berjalan atau income for the year. Pada tahun 2024 sebesar Rp13.077.496. Tapi dengan catatan, ini bisa sudah bercampur dengan item non berulang. Jadi biasanya analisis lebih fokus ke laba usaha untuk pendapatan permanen. Yang terakhir adalah pendapatan operasional. Nah, pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan. Tidak termasuk biaya atau pendapatan dari aktivitas pendanaan seperti bunga atau investasi. Ukurannya sering disebut NOPAT atau Net Operating Profit After Tax. Konsep ini penting karena memisahkan kinerja operasional murni perusahaan dari aktivitas keuangan. Berbeda dengan pendapatan permanen. Pendapatan operasional bisa saja mencakup hal yang tidak berulang, misalnya biaya restrukturasi. Sementara biaya bunga yang rutin justru tidak dihitung di dalamnya. Nah, jadi untuk pendapatan operasional yang ada di PT Indofood berada pada laporan laba rugi dengan akun yang pertama yaitu laba usaha atau income from operation sebesar Rp23.088.184 pada tahun 2024. Nah, kenapa akun laba usaha ini bisa masuk ke pendapatan operasional? Karena laba usaha sudah memperhitungkan penjualan neto, dikurangi beban pokok penjualan atau COGS, dan menghasilkan laba bruto. Lalu dikurangi beban penjualan dan distribusi. Lalu dikurangi beban umum dan administrasi. Lalu dikurangi atau ditambah pendapatan dan beban operasi lain. Misalnya laba nilai wajar aset biologis dan juga other operating income atau expense. Jadi yang selanjutnya yaitu analisis akuntansi dari PT Indofood. Nah, karena analisis akuntansi melibatkan beberapa proses dan juga tugas yang saling terkait, maka lebih ringkas jika kita membagi analisis itu dalam 2 tahap atau bagian. Jadi yang pertama yaitu tahap atau bagian analisis kualitas laba. Jadi yang pertama kita harus mengevaluasi kualitas laba dari PT Indofood. Langkah pertama yaitu kita mengidentifikasi dan menilai kebijakan akuntansi utama. Jadi untuk kebijakan pendapatan dari PT Indofood ini diakui sebagai berbasis akrual. Jadi penjualan neto tercatat sebagai pendapatan utama. Lalu untuk beban pokok penjualan dan beban operasional dicatat sesuai periode terjadinya. Lalu, untuk kebijakan aset biologis, laba dari nilai wajar aset biologis dicatat sebagai fair value dan pencatatan ini membutuhkan estimasi. Secara umum, seluruh kebijakan ini wajar dan sesuai standar industri makanan dan juga minuman, tetapi beberapa pos seperti fair value dan juga aset biologis bersifat subjektif, sehingga memerlukan pengawasan lebih. Langkah yang kedua yaitu mengevaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi. Jadi pada umumnya industri makanan dan juga minuman memiliki beberapa fleksibilitas, misal penilaian persediaan bahan baku, depresiasi aset tetap, penilaian aset biologis, dan lain-lain. Jadi dampak dari fleksibilitas ini adalah
industri makanan dan juga minuman seperti PT Indofood relatif stabil dibanding industri teknologi atau jasa keuangan. Tetapi pos seperti aset biologis dan estimasi biaya bisa memengaruhi kualitas laba. Langkah ketiga yaitu menentukan strategi pelaporan. Nah, yang pertama strategi audit. Nah, untuk PT Indofood biasanya dari tahun ke tahun diaudit oleh auditor eksternal besar. Jadi, karena diaudit oleh auditor eksternal besar, maka laporan auditnya pasti bersih. Yang kedua, strategi dari praktiknya. Nah, untuk PT Indofood ini tidak ada indikasi praktik agresif yang besar, karena pendapatan dan labanya cenderung konservatif. Lalu untuk di riwayat masalah akuntansinya, secara umum PT Indofood memiliki reputasi yang baik dan manajemennya transparan. Untuk strategi intensif manajemen, laba dari PT Indofood yang stabil bisa mendorong manajemen fokus pada profitabilitas jangka panjang daripada memanipulasi laba. Yang selanjutnya yaitu langkah untuk mencari red flags dalam evaluasi kualitas laba PT Indofood. Langkah yang pertama yaitu pendapatan yang cepat tumbuh. Kita harus mencari pendapatan yang cepat tumbuh tanpa pertumbuhan kas jalan. Jadi, maksudnya yaitu pertumbuhan laba tapi arus kas dari operasi stagnan atau menurun. Hal itu bisa mengindikasi pengakuan pendapatan agresif. Nah, analisisnya jika dilihat dari penjualan neto PT Indofood meningkat dari 111.703.611.000 ke 115.786.525, sementara arus kas operasi juga meningkat dari 18.460.624 ke 17.507.956. Jadi keduanya seimbang antara peningkatan dari penjualan neto dan juga peningkatan dari arus kas operasi. Jadi tidak ada red flag. Lalu yang kedua kita melihat dari beban yang di bawah normal. Untuk analisisnya, beban penjualan, distribusi, dan juga administrasi meningkat sesuai pertumbuhan penjualan. Jadi tidak ada indikasi manipulasi. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan estimasi yang signifikan. Jika kita lihat dari akun pos signifikan seperti nilai wajar aset biologis, nah itu sebesar 317.747 memerlukan estimasi, tetapi jumlahnya relatif kecil terhadap laba usaha. Jadi hal ini perusahaan harus mewaspadai hal atau kejadian tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu rasio laba dengan arus kas yang tinggi. Nah, laba tahun berjalan PT Indofood 13.077.496 dengan kas operasi sebesar 17.507.956. Jadi rasio ini cukup realistis, tidak berbanding jauh, jadi tidak menunjukkan masalah. Untuk langkah yang terakhir yaitu kita harus melihat fluktuasi pendapatan komprehensif lain. Jadi di laporan PT Indofood, unrealized loss on financial asset sebesar 816.265. Nah, ini signifikan tapi wajar, karena bukan akibat dari manipulasi. Selanjutnya, langkah yang kedua dari menganalisis kualitas laba yaitu menyesuaikan laporan keuangan PT Indofood. Langkah yang pertama yaitu mengkapitalisasi sewa operasi jangka panjang. Dalam arti, jika PT Indofood ini memiliki sewa pabrik,
gudang atau peralatan jangka panjang yang awalnya dicatat sebagai beban sewa, nah hal itu bisa dikapitalisasi, bisa disesuaikan dengan menambah aset sewa di neraca dan menyesuaikan beban sewa di laporan laba rugi dengan memperlihatkan laba operasi yang lebih realistis. Yang kedua yaitu menyesuaikan biaya satu kali. Nah, contohnya penurunan nilai aset atau impairment atau biaya restrukturasi. Nah, hal itu bisa disesuaikan dengan menghapus atau memisahkan biaya satu kali dari laba operasi untuk menilai pendapatan berkelanjutan. PT Indofood juga bisa menilai laba dari nilai wajar aset biologis dan rugi atau keuntungan komprehensif lain. Jadi hal tersebut itu perlu dinilai dan juga diperhatikan apakah bersifat sementara atau berulang. Dan yang terakhir, atau langkah yang terakhir yaitu penghapusan efek pajak tanggungan tertentu. Jadi beberapa aset atau kewajiban pajak tanggungan dapat distorsi laba dengan menyesuaikan penghapusan efek tertentu untuk menilai laba ekonomi sebenarnya. Jadi kesimpulannya untuk langkah kedua yaitu langkah ini tuh fokus utamanya ke laba operasi berulang dari pengaruh satu kali, penyesuaian akuntansi, dan estimasi. Jadi penyesuaian ini membantu analisis menilai profitabilitas berkelanjutan, kualitas laba dan stabilitas arus kas, dan juga nilai ekonomi bagi pemegang saham. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu, Bapak, dan teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi kami dari mengenai Financial Reporting and Analysis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.